مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala hatta idza ma ja'na wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Pada hari digiringnya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala ilan nar, ke dalam neraka. Wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Pada hari digiringnya, dihalaunya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, fahum yuza'un, mereka terbagi-bagi, mereka berkelompok. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka di saat mereka telah memasuki neraka tersebut, mendatangi neraka, maka bersaksi atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian memberikan persaksian atas kami? Qalu, maka kulit-kulit itu menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Mereka menjawab, Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk berbicara, sebagaimana telah memberikan kemampuan berbicara terhadap segala sesuatu. Dia Allah yang telah menciptakan kalian di awal pertama, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an a'da'ihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang musuh-musuhnya. Yukhbiru ta'ala an a'da'ihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang musuh-musuhnya, alladzi barazuhu bil kufri bi ayatihi, yang mereka telah menghadapi Allah secara terang-terangan, ya, barazuhu, yang telah menentang Allah dengan kekufuran terhadap ayat-ayatnya, wa takdzibi rusulihi, mendustakan utusan-utusannya, wa muadatihim, memerangi mereka, menentang mereka, wa muharabatihim, memerangi mereka, wa halihimus syani'ati hina yuhsyarun, dan musuh-musuh tersebut dalam kondisi yang sangat buruk mereka di saat mereka dibangkitkan, atau wahaluhumus syani'atu hina yuhsyarun, dan kondisi yang buruk mereka itu di saat mereka dikumpulkan, ilan nari fahum yuza'un, di saat mereka digiring lalu dikumpulkan ke dalam neraka, maka mereka barakallahu fikum yuza'un, berkelompok-kelompok. Ai yaridu awwaluhum ala akhirihim, yang pertama mendatangi yang belakang terakhir. Wa yattabi'u akhiruhum awwalahum,
yang terakhir mengikuti yang pertama. Wa yusaquna ilaiha sauqan anifa, dan mereka digiring menuju neraka dengan penggiringan yang anifa, yang keras. La yastati'una imtina'an, mereka tidak mampu untuk menolak. Ya, digiring dengan penggiringan yang keras, kejam, barakallahu fikum. Mereka tidak punya kemampuan untuk menolak. Wala yansuruna anfusahum, dan mereka tidak bisa membela diri-diri mereka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan bisa ditolong oleh siapapun juga. Walahum yunsarun hatta idza ma ja'uha, ay hatta idza waradu 'alan nar, maka di saat mereka masuk ke dalam neraka, wa aradul inkar, dan mereka ingin mengingkari. Wa aradul inkar, mereka ingin mengingkari, ay angkaru au angkaru ma'amiluhu minal ma'asi, mereka ingin mengingkari apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa. Mereka ingin mengingkari di hadapan Allah. Sudah digiring ke dalam neraka, mereka mencoba untuk mengingkari perbuatan-perbuatan yang karenanya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla bercerita, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ternyata memberikan persaksian atas mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka. Umumun ba'da khusus. Akan disebutkan umum ba'da khusus, mana yang dimaksud? Semua organ-organ tubuh akan menjadi saksi tanpa terkecuali. Maka dikhususkan penyebutannya di dalam ayat ini, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ada makna yang akan disebutkan. Ini makna umum ba'da khusus. Bima kanu ya'malun, ay yashhadu alaihim kullu udwin min a'dha'ihim, atas apa yang mereka telah perbuat. Artinya bersaksi atas mereka semua organ-organ tubuh mereka. Fa kullu udwin yaqulu ana fa'altu kadza wa kadza. Setiap organ tubuh mengatakan, akulah yang telah berbuat demikian-demikian. Yauma kadza wa kadza, pada hari ini dan ini. Wa khassa hadhihi al-a'dha' ats-thalathata li'anna aktsara adh-dhunubi innama taqa'u biha aw bisababiha. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan 3 organ tubuh ini. Pendengaran, penglihatan, kemudian kulit. Allah Azza wa Jalla mengkhususkannya karena kebanyakan dosa itu terjadi karenanya, terjadi padanya. Au bisababiha, dosa itu banyak karena disebabkan oleh ketiganya. 3 perkara ini. Pendengaran, penglihatan, barakallahu fikum, dan al-julud, yaitu kulit. Allah Azza wa Jalla mengkhususkannya, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, fa idza syahidat alaihim atabuha, maka di saat organ tubuh itu memberikan persaksian atas mereka, mereka mencelanya, mereka menudingnya, menuduhnya, mencelanya dengan waqalu li juludihim. Mereka mengatakan terhadap kulit-kulit mereka itu,
hadza dalilun ala anna syahadata taqa'u min kulli 'udwin. Ini sebagai dalil bahwa persaksian itu akan terjadi atau datang dari semua organ tubuh, kama dzakarna. Semuanya akan menjadi saksi. Ana telah berbuat demikian pada hari demikian. Datang mata, datang telinga, datang rambut, datang segala-galanya akan memberikan persaksian atas apa yang telah diperbuat. Barakallahu fikum. Berarti hidup ini untuk diganjar, baik yang baik ataupun barakallahu fikum ganjaran yang buruk, rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti disinilah letak kedudukan ilmu untuk meluruskan segala-galanya. Kita tidak mungkin akan melakukan pelurusan terhadap lahiriah kalau tanpa ilmu. Kita tidak mungkin akan bisa meluruskan batiniah tanpa memiliki ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Artinya, orang yang paling beruntung di dalam hidup, orang yang membawa bekal ilmu di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dialah orang yang paling beruntung. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang berilmu itulah orang yang paling terbaik makhluk manusia secara umum. Makhluk ay manusia, barakallahu fikum, dan masuk di dalamnya bangsa jin. Bagaimana tidak Allah Azza wa Jalla mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Kalau ada yang lebih baik dari orang yang berilmu dalam persaksian besar tentang persoalan yang besar, Allah bersaksi mengangkat makhluknya malaikat. Kalau ada orang yang lebih baik dari orang yang berilmu, akan dimasukkan oleh Allah. Ternyata cuma yang dimasukkan adalah orang-orang yang berilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan menganggap seseorang itu amanah baik di dalam hidup kalau dia meremehkan ilmu. Mengentengkan ilmu, acuh tak acuh dalam persoalan ilmu. Tapi dalam urusan dunia, dia bersemangat. Kaitannya dengan persoalan ilmu, kelihatan loyonya, lesunya. Barakallahu fikum. Maka, tidak akan diharapkan kebaikan pada orang tersebut. Walaupun mungkin orangnya terkenal dermawan, apa yang dia peroleh, manfaat besar di dalam hidup yang dia akan peroleh kalau dia tidak bisa meluruskan hidupnya sendiri. Kelurusan hidup itu dengan ilmu agama. Maka saya ingatkan para syabab, para syababah, para pemuda dan pemudi, jangan sampai ada hari yang menjadikan kita lesu dan loyo untuk belajar agama. Jangan ada hari yang menyapa hidup ini sudah tidak lagi mempedulikan, memberikan perhatian terhadap urusan ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin kita yang sudah tua ini baru sadar kalau ternyata dalam semua tindak tanduk kita di dalam hidup butuh ilmu. Mau makan, ada ilmunya. Mau qadha hajat saja, ada ilmunya. Butuh ilmu. Mau keluar rumah, mau berjalan di jalan, mau kemana saja, beraktivitas, ternyata dibutuhkan ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seseorang tidak akan pernah menjadi baik kalau dia tidak memiliki ilmu tentang agamanya. Barakallahu fikum. Maka para syababah, para pemuda dan pemudi, al-aba wal ummahat, harus benar-benar memberikan ihtimam,
yang dalam terkait dengan persoalan ilmu. Sudah disebutkan, kalau kita bermodalkan ilmu kita bawa kemana saja, dia akan melindungi kita. Beda dengan harta benda. Kita bawa 1 juta lah di kantong. Sebentar-bentar pegang kantongnya. Sebentar-bentar pegang kantongnya. Khawatir ada yang mencopetnya. Kita yang harus menjaga. Dompet yang kita bawa di dalamnya ada ATM. Di ATM banyak tabungan. Terus kemana? Sebentar-bentar pegang. Cari. Di mana dompetnya? Ya. Cuma lenyap dari ingatan sedikit. Oh, sudah ribut. Barakallahu fikum. Tapi kalau ilmu yang kita bawa, dia yang akan menjaga kita. Mau sini? Itu haram. Itu panggilan. Terus diingatkan, dijaga kita oleh ilmu. Maka sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Di saat kita dibukakan oleh Allah kesempatan untuk mengkaji dan mendalami agamanya. Di saat orang tidak diberikan peluang, atau semuanya ada, harta bendanya, segala-galanya sudah, tetapi tidak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla peluang untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, barakallahu fikum, yang akan membantu kita untuk bisa mencerna apa yang disebutkan. Ternyata organ-organ tubuh ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Yang mengingatkan, yang menegur adalah ilmu yang ada pada diri kita. Coba kita dengarkan apa ungkapan orang kafir kepada Allah. Di saat ilmu datang kepada mereka, mereka tolak. Di saat utusan dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tentang, mereka musuhi. Sekarang Allah bercerita. Di saat kemudian kulit-kulit mereka itu tampil menjadi saksi. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini? Kenapa kalian, maksudnya kepada kulitnya, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Wa nahnu nudafi angkun. Kami dulu di dunia membela Anda, memelihara kulitnya, datang ke tempat barakallahu fikum dokter kulit, di saat kemudian mungkin koreng apa kulitnya, datang, kami dulu jaga, pelihara, kok sekarang kalian menjadi saksi atas kami? Qalu, mereka menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang memberikan kami kemampuan untuk berbicara, sebagaimana telah memberikan kemampuan berbicara atas segala sesuatu. Falaysa fi imkanina al-imtina'u minasyahadah. Kata kulit-kulit itu, tidak ada kemampuan bagi kami untuk menolak memberikan persaksian. Hina antaqana alladhi la yasta'si syai'un an masyiatihi. Di saat Allah antaqana memberikan kemampuan kepada kami untuk berbicara, yang tidak ada sesuatu pun lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khalaqakum awwala marratin fakama khalaqakum bidzawatikum wa ajsamikum khalaqa aidan sifatikum wa min dzalikal intaq. Sebagaimana dia Allah telah menciptakan zat kalian, jasad kalian, maka dia Allah juga yang menciptakan sifat-sifat kalian. Maka termasuk sifat adalah al-intaq, kemampuan untuk berbicara. Wa ilaihi turja'un fil akhirah. Dan kepadanya akan dikembalikan di akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fayujzikum bima amiltum. Dia Allah akan membalas kalian dengan apa yang kalian telah perbuat. Terakhir beliau mengatakan, wa yahtamilu anna al-murada bidzalik al-istidlalu ala al-ba'thi bil khalqil awwal kama huwa tariqatul Quran. Kemungkinan yang dimaksud dengan firman Allah, wa huwa khalaqakum awwala marrah, untuk mendalili tentang adanya hari kebangkitan. Anda akan dibangkitkan sebagaimana Anda diciptakan pertama kali.
Allah Azza wa Jalla akan mampu membangkitkan engkau sebagaimana Allah menciptakan engkau pertama kali. Ini yang beliau maksudkan, wa yahtamilu annal murad bidzalik al-istidlal 'ala al-ba'thi bil khalqil awwal. Kama huwa tariqatul Quran, sebagaimana jalan Al-Quran menetapkan hari kebangkitan dengan mengungkit penciptaan pertama kali. Allah lebih gampang untuk mengembalikan kalian dari yang sudah ada dibanding dengan Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Artinya ini mudah bagi Allah, maka itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.